Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolema adalah kohwa, lemon, dan madu, perpaduan yang menghasilkan rasa yang segar, membuat Anda semangat kembali beraktivitas sehari-hari. Hot Brew Coffee atau yang lebih dikenal Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wahtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fid din, a'azzani Allahu ayyakum. Pertama, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada malam hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk aktivitas duniawi kita, masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan berbagai macam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih bisa menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, di antaranya melaksanakan sholat isya, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah taala jami'a. Insyaallah taala pada malam hari yang sangat berbahagia ini tentu saja atas izin, taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan kajian kita. Dan tema pembahasan kita pada malam hari yang sangat berbahagia ini adalah masih tema kita masih dengan judul yang sama. Masih dengan judul yang sama, yaitu 10 amalan yang membuat kita masuk ke dalam neraka. 10 amalan atau 10 perkara yang mana jika kita terjatuh ke dalam perkara ini, ke 10 ini atau salah satu di antara 10 perkara atau amalan yang akan kita sebutkan ini, maka kita diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan-pertemuan kita yang telah lalu, kita sudah membahas 2 poin, 2 amalan atau 2 perkara. Yang pertama kita sudah pernah bahas asyirku billah, mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita menyembah, beribadah kepada
Allah Subhanahu wa taala, kita juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikat kesyirikan. Ini sudah pernah kita bahas. Kemudian yang kedua, ya, juga sudah pernah kita bahas, yaitu an-namimah. Ya, an-namimah atau perbuatan mengadu domba. Ya, perbuatan mengadu domba, dan pelakunya, ya, yang orang yang hobi, orang yang gemar, ya, berjalan ke sana kemari, menebarkan adu domba, ya, suka mengadu domba di antara sesama manusia, ini disebut sebagai an-namam. Ya, jadi 2 poin ini yang sudah kita pelajari. Ya, yang mana bila seorang hamba, ya, terjerumus ke dalam amalan ini, ke dalam perkara ini, ya, atau salah satu di antara kedua perkara ini, maka, ya, Allah Subhanahu wa taala mengancam kita dengan nerakanya. I'adzan billah wa nasallallahu taala as-salama wal afiyah. Insyaallah taala pada malam hari yang sangat berbahagia ini, ya, kita akan membahas bahwa di antara amalan, ya, atau perkara yang membuat kita bisa masuk neraka, ya, adalah apa? Qati'ur rahim, ya, qati'ur rahim. Ya, qati'ur rahim. Jadi yang, ya, amalan atau perkara yang bisa menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ya, atau ketika kita melakukan amalan ini, ya, ketika kita terjatuh kepada perkara ini, maka, ya, kita tidak masuk surga. Ya, kita tidak akan masuk surga. Nanti akan kita lihat makna daripada la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Ya, seperti pada pertemuan kemarin-kemarin. Apakah perkara ini ketika seorang muslim melakukan perkara ini, apakah, ya, makna la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, apakah selamanya tidak masuk surga, atau ini hanya kontemporer? Nanti akan kita lihat maknanya. Ya, intinya yang ketiga ini, poin yang ketiga ini, perkara atau amalan yang ketiga ini yang bisa menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala adalah qati'ur rahmi. Ya, qati'ur rahim adalah memutuskan tali silaturahmi. Dan perlu kita fahami di sini bahwa yang dimaksudkan di sini silaturahmi di sini, ya, yang dimaksudkan di sini memutuskan, ya, tali silaturahmi di sini, yang dimaksudkan di sini adalah yang ada hubungan kekerabatan, ya, yang ada hubungan nasab, yang ada hubungan darah. Bukan, ya, silaturahmi seperti yang kita kenal dalam uruf kita di Indonesia ini, seperti yang kita kenal dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia. Ya, karena kalau dalam bahasa Indonesia atau uruf kita di Indonesia, silaturahmi ini maknanya luas. Ya, bisa bermakna silaturahmi silaturahmi itu antara kerabat, ya, yang ada hubungan darah, yang ada hubungan nasab, juga bisa bermakna, ya, teman, sahabat, tetangga, ya, demikian seterusnya. Akan tetapi yang dimaksudkan di sini qati'ur rahim di sini, memutuskan tali silaturahmi di sini, yang dimaksudkan di sini yang ada tali kekerabatan, yang ada hubungan darah, yang ada hubungan nasab. Ini yang dimaksudkan di sini, yang terancam, ya, terancam ketika ada seorang hamba yang memutus tali silaturahminya terhadap kerabatnya, maka dia diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu juga diketahui di sini, huas sekalian, bahwa yang dimaksudkan di sini memutus tali silaturahmi di sini bukan berarti, ya, antara kerabat, ya, tidak pernah ketemu gitu kan, seperti itu, atau jarang ketemu. Bukan ini yang dimaksudkan. Karena terkadang, ya, kita dengan kerabat kita jarang ketemu, itu banyak faktornya. Ya, mungkin boleh jadi karena jarak, ya, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, ya, ada PPKM gitu kan, seperti itu, jarak langkah kita dibatasi, ya. Jadi yang namanya saling bertemu itu amat susah, apalagi kalau sudah sampai menyeberang pulau gitu kan, bersilaturahmi ke lain pulau, ini lebih susah lagi, ya. Terkendala masalah waktu, terkendala masalah biaya, terkendala masalah kondisi, banyak faktornya. Ya, boleh jadi karena jarak, boleh jadi karena waktu, boleh jadi karena kesibukan dan lain sebagainya. Jadi intinya bukan ini yang dimaksudkan, ya. Jadi jangan mentang-mentang kita mendengarkan kajian ini, tema ini, lalu kita nggak pernah ketemu dengan kerabat kita, lalu kita memvonis, ya, kerabat kita bahwa dia memutuskan tali silaturahmi. Enggak.
Ya, jadi bukan ini yang dimaksudkan. Nah, yang dimaksudkan di sini memutuskan tali silaturahmi adalah ya, memang karena ada benci, ada masalah sebelumnya gitu kan, seperti itu, ada masalah, ada rasa benci, kemudian tidak suka, hasad, dengki dan lain sebagainya, akhirnya dia memutuskan tali silaturahminya. Dia tidak mau menghubungi kerabatnya tersebut. Dia tidak mau menghubungi keluarganya. Ya, apakah apakah bertemu langsung gitu kan, seperti itu, atau lewat telepon ya, atau lewat sarana-sarana yang lainnya ya. Bahkan ya, saya biasa dengarkan ada orang ya, masih ada yang sampai adik kakak gitu kan, bahkan ada yang sampai anak dengan orang tua ya, itu tidak mau bertemu. Ada yang sudah tahunan ya, dari lebaran ke lebaran itu tidak mau ketemu. Ya, si anak nggak mau datang ke rumah orang tuanya ya. Orang tua juga mungkin karena ada rasa sebagai orang tua akhirnya nggak menyambung gitu kan, seperti itu. Intinya ada yang seperti itu. Bahkan ada saudara adik kakak gitu kan. Ya, kalau dia tahu bahwa adiknya atau kakaknya mau melewati satu jalan, dia sengaja menghindar ya, ngeles, memilih jalan yang lain agar tidak bertemu dengan saudaranya tersebut. Iyadzan billah. Wa nasallallahu taala salamu alafiyah. Ya. Ini yang disebut sebagai pemutus tali silaturahmi. Ya, pemutus tali silaturahmi. Jangankan ikhwas kalian, jangankan kerabat, ya. Jangankan yang ada hubungan darah, atau jangankan misalnya anak dengan orang tua, jangankan adik kakak misalnya. Bahkan ya, dalam hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslim, tidak halal bagi seorang muslim, ayyahjura akhahu fauqa salasi layal. Tidak halal bagi seorang muslim, kata Rasulullah SAW, menjauhi, menghajar saudaranya, ya, mendiamkan saudaranya. Maksudnya di sini ketika ada masalah, bukan itu tadi, bukan karena kesibukan atau jarak ya, atau apa faktor sibuk dan lain sebagainya. Intinya dia mendiamkan, memang dia nggak mau tegur gitu, ya. Dia nggak mau tegur, dia nggak mau sapa gitu, dia menghindar, dia ngeles. Ya, ini sesama muslim saja, kata Rasulullah, la yahillu li muslim, tidak halal bagi seorang muslim ayyahjura akhahu fawqa salas, menjauhi, menghajar ya saudaranya sesama muslim di atas 3 hari 3 malam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memberikan tenggat waktu, memberikan tempo 3 hari. Ya, namanya orang kalau bermasalah, ikhwas kalian, ya namanya orang kalau bermasalah, ya kita nggak bisa memaksa hati kita, ya. Boleh jadi, ya kita memaksa hati kita, misalnya kita habis bermasalah dengan orang, sehari kemudian kayaknya saya nggak bisa, ya. Kayaknya saya belum bisa nyapa dia, saya belum bisa tegur dia, saya belum bisa berbasa-basi dengan dia, saya belum bisa ngobrol dengan dia, ya. Saya belum bisa minum teh bareng sama dia, saya belum bisa minum kopi bareng sama dia. Ya oke. Ya, dikasih waktu sama Rasulullah SAW 3 hari 3 malam. Ya, selama 3 hari 3 malam ini, ya, sebelum 3 hari 3 malam ini oke, sambil memperbaiki hati masing-masing, ya, mengoreksi diri masing-masing, ya, ada kesalahan atau apalah dan semacamnya. Intinya, ya, tidak mengapa kita menjauhi saudara kita di bawah 3 hari 3 malam. Akan tetapi kata Rasulullah, lewat dari 3 hari 3 malam tidak halal. Artinya kalau tidak halal ya haram. Ya, ini sesama kaum muslimin. Ya, maka bagaimana lagi kira-kira kalau ada hubungan kekerabatan, ada hubungan darah. Ya, bagaimana lagi kira-kira kalau orang tua dengan anak, atau sebaliknya anak dengan orang tua. Bagaimana lagi kira-kira kalau kakak dengan adik, adik dengan kakak. Bagaimana lagi kira-kira kalau ponakan, om, tante, ya, dan ponakan, begitu pula sebaliknya. Ya, tentu ini lebih besar lagi ya keharamannya, dan tentunya ini lebih besar lagi dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwas kalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini qati'ur rahim. Jadi ini salah satu ya perbuatan, ini salah satu amalan, ini salah satu perkara. Ketika seorang hamba terjatuh kepada perkara ini, terjatuh kepada amalan ini, memutuskan tali silaturahmi, ya, memutuskan tali kekerabatan, hubungan kekerabatan, ya, maka diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan ikhwas kalian, ya, pelaku yang atau orang yang memutuskan tali silaturahminya, ya, itu akan disegerakan azabnya di dunia, ya. Jadi tidak nunggu sampai hari perhitungan.
Tidak nunggu sampai datang hari kiamat, ya. Tidak nunggu sampai tidak nunggu hari kiamat, hari perhitungan, nggak pakai nunggu, ya. Ini perbuatan, ya, salah satu perbuatan ketika seseorang melakukan perbuatan ini, yaitu memutuskan, ya, tali silaturahmi, tali kekerabatan, maka akan disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan azabnya tetap disimpan untuk di akhirat, ya. Jadi kalau di dunia dia dia diazab di dunia, di akhirat juga tetap ditabung dosa daripada dosa daripada memutuskan tali silaturahmi ini, ya. Jika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka nasihat saya kepada diri saya pribadi dan kepada saudara-saudaraku yang ada di luar sana yang sedang bermasalah dengan adiknya, yang sedang bermasalah dengan kakaknya, yang sedang bermasalah dengan orang tuanya, yang sedang bermasalah dengan anaknya, yang sedang bermasalah dengan omnya, ponakannya, sepupunya, ya, maka segeralah perbaiki hubungan antum semua, ya. Segeralah perbaiki hubungan antum, sambunglah kembali tali silaturahmi yang putus itu. Karena kenapa? Ini tidak main-main, ancamannya berat. Ya, Allah mengancam pelakunya dengan neraka, ya, tidak masuk surga. Dan ingat, ya, perkara ini ketika kita ketika kita terjatuh pada perkara ini, memutuskan tali silaturahmi, ingat, ini salah satu dosa yang azabnya tidak ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya coba perhatikan orang-orang yang, ya, gemar, hobi, suka memutuskan tali silaturahminya, coba perhatikan, pasti kehidupannya di dunia ada saja bala yang menimpa dia. Ada saja musibah, ada saja kesusahan yang menimpa dia. Karena kenapa? Ya, ini salah satu perkara ketika seorang hamba terjatuh kepada perkara ini, sebelum nanti azabnya di akhirat jika dia tidak bertaubat, akan disegerakan azabnya di dunia, ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdaru ayyu ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-uqubata fid dunya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan di dunia bagi pelakunya, ya, ma'a ma yudakhiru lahu fil akhirah. Di samping itu, kata Rasulullah, dosanya juga, ya, lain lagi yang disimpan di akhirat. Ya, jadi di samping dosa yang disimpan di akhirat, juga azabnya akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya. Mithlu, kata Rasulullah, mithlul baghi wa qati'atir rahim. Mithlul baghi wa qati'atir rahim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada saya ulangi, tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan di dunia bagi pelakunya, ya, di samping dosa yang disimpan di akhirat, seperti orang yang melampaui batas, seperti orang yang berlaku zalim, ya, orang yang melampaui batas, wa qati'atir rahm, ya, dan orang yang memutuskan tali silaturahmi, ya. Jadi ini diantara yang yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebelum dia mendapatkan azab di akhirat kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia meninggal dunia, maka akan disegerakan azabnya di dunia sebelum dia mendapatkan azabnya di akhirat, ya. Nauzubillahi min dzalik. Makanya sekali lagi, ya, saya menasihati kepada diri saya pribadi dan kepada saudara-saudaraku yang ada di luar sana, ya, segera sambung kembali tali silaturahmi kita yang selama ini kita putuskan, ya. Kalau misalnya kita yang memutuskan, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segeralah perbaiki hubungan tali silaturahmi tersebut, ya. Kita hidup di dunia ini enggak lama. Kita hidup di dunia ini cuma sebentar, ya. Kematian ada di depan mata kita. Dan kalau misalnya kita yang diputuskan, jangan berhenti, ya. Jangan berhenti, jangan berputus asa. Teruslah bagaimana caranya menyambung kembali tali silaturahmi yang putus tersebut, ya. Taib. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Muhammad Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la yadkhulul jannata kati'un, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ya tidak masuk surga, ya qati'un, orang yang memutuskan. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang memutuskan. Ya, qala Sufyan fi riwayatihi, Sufyan radhiyallahu taala anhu berkata dalam riwayatnya, yakni, ya maksudnya qati'u rahim, ya orang yang memutuskan tali silaturahminya. Ya, jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata, ya tidak masuk surga. Taib, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makna la yadkhulul jannata di sini, ya, maknanya tidak masuk surga, ya. Maknanya di sini, ya, la yadkhulul jannah ini memiliki beberapa makna. Ya, ini memiliki beberapa makna menurut para ulama. Nah, di antara maknanya la yadkhulul jannah tidak masuk surga, di antara maknanya adalah bahwa ketika ada, ya, ada seorang hamba, ya, yang memutuskan tali silaturahminya, ya, dengan keyakinan bahwa memutuskan tali silaturahmi itu tidak haram, ya. Qati'ur rahim ini adalah merupakan dosa besar, ya. Ini adalah merupakan perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Nah, ketika ada seorang hamba yang memutuskan tali silaturahminya, ya, disertai dengan keyakinan bahwa ini tidak haram, ya, maka dia tidak akan masuk surga selamanya, ya. Dia tidak akan masuk surga selamanya. Kenapa? Karena dia terjatuh kepada pembatal keislaman. Ya, dia telah membatalkan keislamannya. Ya, karena kenapa? Di antara yang membatalkan keislaman kita, ya, seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala dalam kitab beliau Nawaqidul Islam, di antara yang membatalkan keislaman kita adalah apa? Menghalalkan sesuatu yang sudah menghalalkan perkara yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, memutuskan tali silaturahmi, qati'ur rahim, ini sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi kalau ada hamba yang memutuskan tali silaturahmi disertai dengan keyakinan bahwa ini adalah halal, ini tidak haram, maka dia membatalkan keislamannya. Ya. Kalau dia membatalkan keislamannya artinya apa? Artinya dia kafir. Nah, kalau dia kafir, mustahil bagi dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, iadzan billah. Ya, enggak ada ceritanya seperti yang kita jelaskan kemarin, ya. Tidak ada ceritanya orang kafir itu endingnya masuk surga. Enggak ada. Ya, khalidina fiha, kekal di dalam neraka jahanam. Itu orang kafir. Ya, itu orang kafir, ya. Berbeda dengan seorang muslim. Ya, seorang muslim yang terjatuh ke dalam dosa besar selain mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, selain menduakan Allah Subhanahu wa taala, ya, lalu kemudian dia meninggal di atas dosa besarnya itu selain syirik, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, menurut keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya'a ghafara lahu, kalau Allah menghendaki, Allah langsung ampuni dia, ya, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa insya'a adzabahu ala qadri dzambihi. Ya, dan kalau Allah Subhanahu wa taala, ya, menghendaki, Allah akan azab dia terlebih dahulu. Allah akan masukkan dia ke neraka terlebih dahulu. Ya, wa masiruhu ilal jannah. Akan tetapi endingnya dia pasti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ya. Nah, ini yang pertama. Ya, jadi ma'astihlal. Jadi dia meyakini, ya, dia memutuskan tali silaturahmi, ya, ma'astihlal, dengan meyakini kehalalannya. Ya, jadi dia tidak mengharamkan, dia tidak menganggap haram perkara tersebut, ya. Atau dia tidak memutuskan tali silaturahmi, akan tetapi dia dia menganggap bahwa ini enggak haram. Ya, dia menganggap bahwa memutuskan tali silaturahmi ini bukan perkara yang haram. Walaupun dia tidak memutuskan tali silaturahminya, akan tetapi dia meyakini bahwa memutuskan tali silaturahmi bukan perkara haram, maka dia juga terjatuh kepada kekufuran. Ya, dia juga terjatuh kepada kekufuran. Ya, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, ya. Maknanya adalah bahwa dia tidak akan masuk surga, ya, pertama kalinya, ya, pertama gitu, bersama dengan orang-orang soleh. Artinya dia akan masuk surga belakangan. Ya.
Dia akan masuk surga belakangan. Dia tidak masuk surga bersama orang-orang yang pertama masuk surga. Ya, boleh jadi ya dia transit terlebih dahulu di neraka, iyadzan billah. Ya, boleh jadi dia ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga terlebih dahulu, dia dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Iyadzan billah. Ini makna yang kedua. Ya, intinya ya, ikhwah sekalian, kita kembali bahwa ketika ada seorang hamba ya yang memutuskan tali silaturahminya ya dengan kerabatnya, apakah dengan ayahnya, ya orang tuanya, apakah dengan anaknya, apakah dengan omnya, apakah dengan ponakannya, apakah dengan kakaknya, apakah dengan adeknya, dengan sepupunya, ya, dan lain sebagainya. Intinya dia memutuskan tali silaturahmi, ya, tali silaturahminya, dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia diancam, ya, dia diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang bisa menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi tentu saja di sana ada perkara-perkara yang dibolehkan oleh syariat, ya. Dibolehkan oleh syariat, tapi ini tidak memutuskan, ya. Ini tidak memutuskan. Ya, mungkin kita diajak tapi bukan memutuskan, ya, bukan memutuskan tali silaturahmi. Kita hanya menjaga jarak, kita hanya menjauh saja agar supaya kita tidak terjatuh kepada keharaman yang dia lakukan. Ya, karena kita khawatir kalau misalnya ya kita bersama dengan dia terus menerus, ya, seperti itu, maka kita akan kita juga akan terjatuh kepada memaksiati Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi ya, bukan dalam rangka memutuskan tali silaturahmi, ya. Dalam Al-Qur'an surah Luqman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka, ya, wa in jahadaka, jika kedua orang tuamu, ya, wa in jahadaka ala, ya, dan jika kedua orang tuamu ya berusaha untuk menjerumuskan engkau kepada kesyirikan, fala tuti'huma, maka janganlah engkau mengikuti, menaati keduanya, ya, dalam perkara tersebut. Wasahibahuma fid dunya ma'rufa, ya, akan tetapi pergaulilah, bermuamalahlah dengan orang tuamu secara baik-baik, ya, dengan secara baik-baik. Perhatikan di sini, ya, jika orang tua kita misalnya nih mengajak kita untuk mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak kita untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh taat terhadap perkara tersebut, ya. Nggak boleh ditaati, ya, nggak boleh kita ikuti kemauannya, ya. Misalnya dia memerintahkan kita untuk menduakan Allah, mensyirikatkan Allah, nggak boleh, ya. Misalnya dia mengajak kita kepada maksiat, memaksiati Allah, nggak boleh. Akan tetapi kita tetap harus memperlakukan kedua orang tua kita secara baik-baik, ya. Kalau misalnya nih ada seorang anak yang bermasalah dengan orang tuanya, apakah masalah harta, apakah masalah tanah, apakah masalah bisnis dan lain sebagainya, ya. Ada permasalahan seperti ini, ya, maka jangan sampai permasalahan seperti ini yang membuat kita memutuskan tali silaturahmi. Tidak mau lagi datang berkunjung ke rumah orang tua kita, tidak mau lagi menyapa orang tua kita, tidak mau lagi menegur orang tua kita, ya. Dan ini banyak kejadian seperti ini. Bahkan ada orang yang tega melaporkan orang tuanya ke polisi, ya. Ada anak yang tega memenjarakan orang tuanya hanya karena perkara duniawi, hanya karena perkara sepele saja, ya. Perhatikan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun. Ya, perhatikan, wa in jahadaka, jika kedua orang tuamu mengajak engkau untuk mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala yang kamu enggak ada ilmu padanya, fala tuti'huma, jangan mengikuti keduanya pada perkara tersebut. Wasahibahuma fid dunya ma'rufa, akan tetapi kita harus tetap memperlakukan kedua orang tua kita di dunia secara baik-baik, ya. Tetap harus bermuamalah dengan keduanya. Kalau anak harus tetap birrul walidain, harus tetap berbakti kepada kedua orang tua kita, ya, dipergauli dengan secara baik-baik. Akan tetapi kita tidak boleh mengikuti kemauannya dalam rangka memaksiati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi menjaga jarak, ya, boleh, agar kita tidak terjatuh kepada perbuatan memaksiati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi memutuskan tali silaturahmi itu nggak boleh. Ya, tetap kita harus pergauli dengan baik. Ya, mudah-mudahan dengan sikap baik kita kepada kerabat kita yang memutuskan kita, mudah-mudahan bisa membuat hatinya luluh, ya, dan bisa
membuatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah sikap kita tentunya jika ada kerabat kita yang memutuskan tali silaturahmi, bukan malah ya makin diputuskan. Ya, bukan malah semakin diputuskan. Jadi kalau misalnya ada ya kerabat kita, adik kita, kakak kita, ya, orang tua kita misalnya, anak kita, tante kita, om kita, ponakan kita, dan seterusnya gitu kan, yang memutuskan tali silaturahminya kepada kita, ya, kita bukannya malah membalas dengan semakin menjauh, ya. Akan tetapi yang kita lakukan, semakin kita diputuskan, semakin kita berusaha untuk menyambung tali silaturahmi yang diputuskan tersebut, ya. Demikian tuntunannya, ya, demikian tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Muslim meriwayatkan, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala, bahwasanya ya ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, jadi si laki-laki ini curhat. Ya, komplain, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innali qarabatun." Ya, sesungguhnya saya mempunyai kerabat, ya, saya mempunyai keluarga, ya, yang mana kerabat saya tersebut, ya, asiluhum wa yakta'uni, ya. Jadi kerabat saya ini unik ya Rasulullah, ya. Jadi kerabat saya ini ketika saya berusaha menyambung tali silaturahmi dengan dia, ya, dengan mereka, justru mereka memutusnya ya juga semakin merapat gitu kan, semakin mendekat, dikasih kebaikan, dia juga membalas kebaikan gitu kan, seperti itu, ya. Tapi kalau yang ini unik, ya. Jadi kata beliau, saya wahai Rasulullah mempunyai kerabat, ya, saya asiluhum, saya berusaha gitu loh, menyambung ya tali silaturahmi dengan mereka, ya, wayak ta'uni, akan tetapi mereka itu memutuskan tali silaturahminya kepada saya, ya, wa uhsinu ilaihim, ya Rasulullah, kemudian saya itu selalu berbuat baik kepada mereka, ya, saya bantu mereka, ya, saya tolong mereka gitu kan, saya perlakukan mereka dengan secara baik-baik ketika mereka punya keperluan, punya kebutuhan, saya bantu keperluan dan kebutuhan mereka, ya, wa yusiuna ilayya, akan tetapi sebaliknya mereka itu selalu berbuat buruk kepada saya, ya. Jadi Masya Allah, jadi disambung, mereka malah memutuskan, dibaikin, ya, malah ngelunjak, ya, dibaikin malah ngelunjak, artinya dia dibaikin bukannya membalas kebaikan tersebut, akan tetapi ternyata kebaikan tersebut dibalas dengan keburukan, ya. Jadi air susu dibalas dengan air tuba, ya. Kemudian kata beliau lagi, wa ahlumu anhum, ya Rasulullah, saya itu berlemah lembut terhadap mereka, ya, saya itu perhatian terhadap mereka, ya, saya itu mengasihi mereka gitu kan, seperti itu. Wa yajhaluna alayya, akan tetapi mereka ya Rasulullah cuek, acu tak acu, masa bodoh gitu loh, ya. Kalau kata orang Sunda, sabodo teuing gitu kan, ya, masa bodoh gitu kan, seperti itu, ya. Jadi diperlakukan dengan baik-baik, dilembutin, ya, dibaikin gitu kan, seperti itu. Malah mereka itu acu tak acu, mereka itu cuek, mereka itu tidak perhatian. Ya, ini kata laki-laki yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la in kunta kama kulta, ya, jika kondisi engkau seperti itu, artinya engkau berusaha menyambung tali silaturahmi, engkau diputuskan, engkau berusaha berbuat baik kepada mereka, mereka membalas dengan keburukan, ya. Engkau berlemah lembut kepada mereka, engkau perhatian kepada mereka, mereka justru acu tak acu, masa bodoh terhadap engkau. Jika betul engkau seperti itu, kata Rasulullah, faka'annama tusifuhum al-mallah, ya, seolah-olah engkau melemparkan pasir yang panas ke muka mereka. Ya, seolah-olah engkau memberi makan mereka dengan bara api. Ya, itu perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu menyakitkan seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya ada kerabat kita yang memutuskan kita malah merapat terus, berusaha menyambung, ya,
mereka berbuat buruk terhadap kita, justru kita semakin berbuat baik kepada mereka. Mereka cuek sama kita, kita justru perhatian sama mereka. Ya, itu ibaratnya kita melemparkan pasir panas ke mukanya. Ibaratnya kita memberikan mereka bara api, memberi makan mereka dengan bara api. Ini menyakitkan. Ya, kata Rasulullah SAW. Ya, wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim. Kata Rasulullah SAW, senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan membantu engkau atas mereka madum ta'ala dzalik, selama engkau mengerjakan perbuatan tersebut. Ya. Jadi ini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika kita kalau memutuskan tali silaturahmi sudah jelas, ya, diancam dengan neraka, tidak masuk surga. Ya, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Akan tetapi kalau misalnya kita yang diputuskan, ya, bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita adalah agar supaya kita juga nggak terkena ancaman ini, sikap kita kalau kita diputuskan, kita berusaha menyambung. Ya, keluarga kita buruk terhadap kita, kita perlakukan mereka dengan baik. Keluarga kita cuek, masa bodoh terhadap kita, kita kita memperlakukan mereka dengan kita memperhatikan mereka, kita perhatian terhadap mereka, kita berlemah lembut terhadap mereka. Ya, ini tuntunan Rasulullah SAW. Ya, bukan keburukan dibalas dengan keburukan, bukan putus dibalas putus, ya, bukan cuek, ya, tidak perhatian dibalas dengan tidak perhatian, akan tetapi dibalas dengan sebaliknya, kata menurut tuntunan Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, laisal wasilu bil mukafi'i. Ya, kata Rasulullah SAW, bukanlah hakikat silaturahmi yang saling membalas kebaikan. Ya, saling membalas kebaikan standar. Ya, ada kerabat saya datang ke saya bawa makanan, perhatian terhadap saya pun demikian. Ini standar biasa. Ya, standar yang seperti ini, ya. Artinya kebaikan dibalas kebaikan standar. Ya, ini biasa, perkara biasa. Ya, walakin al-wasil, kata Rasulullah, akan tetapi hakikat menyambung tali silaturahmi itu adalah alladzi idza quti'at rahimuhu. Ia yang apabila diputuskan tali silaturahminya wasalaha, ia berusaha menyambungnya. Ya, ini yang luar biasa, ini yang top. Ya, ini yang level luar biasa, ya. Ini yang tidak semua orang bisa melakukan. Ya, tidak semua kerabat bisa melakukan. Ketika ada kerabat, ada kerabat kita misalnya yang berbuat baik kepada kita, lalu kita balas dengan kebaikan pula, ini bukan hakikat silaturahmi. Ya, akan tetapi hakikat silaturahmi, kata Rasulullah SAW, alladzi idza quti'at rahimuhu, ia yang apabila diputuskan tali silaturahminya wasalaha, justru ia menyambungnya. Ya, ini yang luar biasa, ini yang tidak standar, yang tidak semua orang bisa melakukan perkara mulia ini. Ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Ya, satu poin lagi, satu perkara lagi, satu amalan lagi, yang mana jika kita terjatuh pada amalan ini, ya'dzan billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan tercela ini, yaitu memutuskan tali silaturahmi. Ya, ketika kita terjatuh pada perkara ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam kita, ya, dengan nerakanya. Ya, kita tidak dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang kurang. Yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari penyampaian tersebut, dari kesalahan dan kekeliruan tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolema adalah kohwa, lemon, dan madu, perpaduan yang menghasilkan rasa yang segar, membuat Anda semangat kembali beraktivitas sehari-hari. Hot brew coffee atau yang lebih dikenal dengan kopi dingin, kini telah banyak digemari para peminat kopi, khususnya di negara tropis. Alhamdulillah, Kolema hadir untuk antum yang menyukai kopi dingin, dan kopi ini dari biji kopi Gayo Aceh, lemon pilihan, dan madu murni. Begitu banyak khasiat dari kopi, lemon, dan madu, insya Allah cocok untuk keseharian antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolema adalah kohwa, lemon, dan madu, perpaduan yang menghasilkan rasa yang segar, membuat Anda semangat kembali beraktivitas sehari-hari. Hot brew coffee atau yang lebih dikenal dengan kopi dingin, kini telah banyak digemari para peminat kopi, khususnya di negara tropis. Alhamdulillah, Kolema hadir untuk antum yang menyukai kopi dingin, dan kopi ini dari biji kopi Gayo Aceh, lemon pilihan, dan madu murni. Begitu banyak khasiat dari kopi, lemon, dan madu, insya Allah cocok untuk keseharian antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.